Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya setidaknya kamu sudah mengenal novel sejarah ya. Hari ini sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga selalu diberi kelancaran dalam kegiatan belajarnya. Berdoa, silakan. Baik anak-anak, materi hari ini yaitu mengenai mengidentifikasi informasi dalam teks cerita, khususnya novel sejarah ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mendata informasi penting dalam teks novel sejarah, 2. Mengidentifikasi struktur teks novel sejarah, dan membedakan teks novel sejarah dengan teks sejarah. Baik anak-anak, sekarang masuk ke materi mendata informasi teks novel sejarah. Oke, sebentar ya. Nah, novel sejarah itu dikategorikan sebagai novel ulang atau yang biasa dikenal istilah recon ya. Nah, sebelum mengarah ke novel sejarah, ini akan saya bahas mengenai jenis-jenis novel ulang atau recon. Yang pertama, recon pribadi, yaitu novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung ya. Jadi di sini penulisnya itu biasanya diikutkan dalam kisah ceritanya. Kemudian yang kedua, recon faktual atau informasional. Novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Jadi lebih mengarah ke kejadian fakta ya. Kemudian yang ketiga, recon imajinatif atau novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi ini ada kisah nyata tapi dihayalkan oleh penulisnya ya. Kemudian berikutnya, nah jadi novel sejarah itu dikategorikan sebagai novel ulang atau recon ya. Tapi jenisnya itu recon imajinatif. Kemudian didasarkan atas fakta-fakta sejarah. Jadi ceritanya itu didukung dari fakta-fakta sejarah. Kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarahnya. Misalnya kegemaran, emosi, keluarga. Jadi tidak ini ya anak-anak ya, tidak sama persis dengan fakta-fakta sejarah yang mendukungnya, tapi ini sudah diolah oleh penulis. Kemudian, nah, hal-hal yang didata dalam teks novel sejarah itu yaitu 1. Mendata bagian tokoh sejarah yang dikisahkan, terutama karakter yang digambarkan dan kejadiannya. Kemudian yang kedua, mendata informasi dalam novel sejarah lebih mengarah kepada fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan serta imajinasi penulis atau fakta tersebut. Jadi nanti kamu dalam mendata teks novel sejarah ya 2 ini anak-anak ya. 2 yang akan kalian data. Berikutnya, mengidentifikasi struktur teks novel sejarah. Nah, anak-anak, struktur atau bagian novel sejarah itu pada umumnya sama ya dengan teks cerita yang lain, terutama novel. Ya, coba kita pelajari bersama. Yang pertama, exposition atau biasa disebut dengan orientasi. Nah, penjelasannya yaitu mengenai pengenalan situasi cerita.
Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, rising konflik atau menuju konflik. Kemudian yang keempat, turning point atau komplikasi, berarti ini puncak masalahnya atau puncak konflik. Dan yang kelima, evaluasi, bisa juga resolusi ya, penyelesaian dari konflik. Kemudian yang keenam, koda atau pesan. Nah, sekarang mengarah ke penjelasan yang lebih rinci ya anak-anak ya. Jadi yang pertama, struktur atau bagian novel sejarah mengenai pengenalan situasi cerita ya. Jadi di sini berisi pengarang memperkenalkan mulai dari settingnya ya, baik berupa tempat ya, kemudian waktu dan awal peristiwanya itu bagaimana. Kemudian bisa juga mengenalkan para tokohnya. Jadi menata adegan dan hubungan antar tokoh. Misal si tokoh A digambarkan, oh ini tentang kakaknya si A. Nah, itu digambarkan. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Nah, ini berisi tentang peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah ya. Jadi di sini sudah mulai ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh ya, terutama pada tokoh utama. Dan yang ketiga, penjelasan ketiga, rising action menuju konflik, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi ini masih belum puncak konfliknya ya anak-anak ya. Masih ada hal-hal yang membuat nanti tokohnya ini menghadapi satu masalah yang paling besar ya. Jadi ini masih akan menuju konfliknya. Kemudian yang keempat, turning point, bisa dikenal sebagai komplikasi, yaitu puncak masalah atau puncak konflik, klimaksnya, bagian cerita yang paling mendebarkan, ya. Jadi di sini ada masalah besar yang dihadapi tokoh, jadi nanti ada enggak perubahan nasib dari beberapa tokoh yang diceritakan dalam novel sejarah ini. Dan yang kelima, evaluasi bisa dikenal sebagai resolusi, penyelesaian. Nah, ini berisi penjelasan ya anak-anak ya. Berisi penjelasan mengenai penyelesaian masalah ya. Atau mungkin perubahan kondisi dari tokohnya, nasib akhir yang dialami tokoh utama ini bagaimana. Itu masuk ke dalam struktur evaluasi ataupun resolusi ataupun penyelesaian masalah. Baru yang terakhir, koda, yaitu berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Atau bisa saja ini adalah pesan ya anak-anak ya, yang disampaikan oleh penulis ya melalui komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Jadi penulis itu menuliskan sebuah koda itu lewat dari tokoh novel sejarah yang diceritakan. Nah, kemudian materi berikutnya membandingkan teks novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, perbandingannya anak-anak coba kamu lihat ya. Nah, untuk teks sejarah itu dituntut kepada hal-hal yang memang pernah ada atau yang pernah terjadi. Kemudian yang kedua, terkait pada keharusan bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat direka, jadi benar-benar kenyataan. Kemudian yang ketiga, dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Jadi bisa dibuktikan anak-anak, bisa dilacak keberadaannya ya. Misalnya menceritakan sejarah Candi Borobudur, nah, kan bisa dilacak. Kemudian 4, sejarawan sangat
terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Jadi kalau misalnya menulis teks sejarah, ya, sejarawan itu harus mengungkapkan fakta, peristiwa apanya, siapa, tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, ya. Jadi harus benar-benar ada. Kemudian yang kelima, pelaku-pelaku, kondisi, situasi, hidup, dan masyarakat harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi teks sejarah ini benar-benar nyata, bisa dibuktikan kebenarannya. Sekarang ke novel sejarah. 1. Dapat menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Semuanya bersumber kerekaan. Jadi ini dari hasil rekaan penulisnya. Dan yang kedua, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana cerita itu dibuat. Beda dengan teks sejarah tadi ya. Kalau tadi sejarawan harus terikat pada faktanya, tidak boleh mereka. Kemudian yang ketiga, novelis tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Ya, sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi ini yang poin ketiga ini berupa fiksi, ya. Dan yang keempat, pelaku-pelaku, kondisi, dan situasi hidup dan masyarakat kesemuanya adalah hasil imajinatif. Misalnya keadaan masyarakat yang diceritakan dalam novel sejarahnya, ya, itu hanya hasil dari imajinatif penulis. Nah, anak-anak, itu tadi ya materi mengenai mencari informasi novel sejarah, kemudian mengidentifikasi struktur, kemudian membandingkan antara teks cerita dan teks novel sejarah. Saya harapkan kalian memahami materi kita hari ini. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.